Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Saifuddin, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 41 Atap Manca, Kabupaten Serang. Pada pendidikan guru penggerak ini, saya difasilitatori oleh Ibu Hermi Kuswidiarti MPD dan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Fajin Ambing SPD MSI. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah video praktik coaching untuk supervisi akademik. Praktik coaching ini saya Saifuddin sebagai coach dan Lana Adminur sebagai coachee. Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan. Saya Saifuddin sebagai coach dan Pak Lana sebagai coachee. Kita mulai Pak Lana? Baik Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Lana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saat ini saya kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Lihat bahagia di raut wajahnya Pak. Sama Iya. Mas Saifuddin juga. Iya, terima kasih. Pak Lana, kita kan ini ya dalam praktek ini ada waktu nih sebentar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, ya. Kira-kira nih Pak Lana, kita mau membicarakan tentang apa ini Pak Lana? Iya nih Pak, saya sore ini alhamdulillah berkesempatan ketemu dengan Bapak walaupun dalam ruang virtual. Saya pengen sedikit cerita nih Pak tentang kondisi pembelajaran di kelas saya, di mana ada salah satu anak yang tidak menyimak pembelajaran di saya Pak. Gitu, Oh Pak. begitu ya. Menyimaknya itu di kelas ya Pak ya? Iya betul Pak, di kelas Pak. Jadi pada saat pembelajaran dengan saya, satu anak ini tidak menyimak Pak, entah karena apa gitu. Seperti itu Pak. Boleh tahu ini kelas berapa ya Pak? Kelas 9 atau kelas di SMK ya Pak ya? Di SMK Bapak. Di kelas 11 Pak, 11 jurusan Teknik Mekanik Industri Pak. Oh Gitu. iya. Ya Pak Lana, kalau misalkan ini kan siswa kan katanya tidak fokus nih. Mungkin disebabkan kira-kira kalau nggak fokusnya si anak dalam pembelajaran itu seperti apa ya Pak? Iya, jadi pada saat pembelajaran dengan saya, anak ini sibuk sendiri Pak. Jadi misalkan kayak menggambar sendiri di kertasnya gitu. Kemudian Oh gitu ya. tapi memang tidak mengajak teman-temannya sih Pak untuk diskusi dengan dia. Dia sendiri aja gitu. Asik dengan dunianya sendiri gitu. Asiknya. Berarti asik ini ya sama ini yang lain. Mungkin karena mungkin ini ya Pak. Atau ada pengaruh lain nggak Pak? Maksudnya yang supaya anak ini nggak fokus itu Pak? Ya mungkin kalau dari sisi saya mungkin ya pembelajarannya mungkin kurang menarik bisa jadi, atau mungkin dia sibuk dengan dunianya sendiri kan gitu Pak ya, atau bisa jadi mungkin saya harus ngerubah cara belajar juga Pak, cara mengajar dan cara belajarnya gitu. Seperti itu Pak. Berarti dari ternyata ya dari siswanya juga, terus berarti selain itu juga ada dari gurunya juga ya berarti. Ya nampaknya seperti itu Pak gitu, karena memang dari sisi pembelajaran dengan saya kok anak ini nggak fokus gitu ya, malah asik dengan dunia sendiri gitu. Iya, berarti anak itu kurang fokus karena terpengaruh sama teman-teman yang lainnya seperti itu ya Pak ya, atau dari gurunya mungkin yang kurang ini, misalkan yang tadi itu yang Pak Lana sudah memberikan metode atau mengganti metodenya seperti itu. Kira-kira pengennya Bapak supaya anak-anak fokus itu pengennya seperti apa itu Pak? Ya, kalau dari saya secara pribadi inginnya anak-anak ketika saya mengajar itu diperhatikan gitu Pak. Jadi setiap kita mengajar di kelas diperhatikan sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang ada gitu. Tidak sibuk dengan dunia sendiri, tidak sibuk dengan aktivitasnya sendiri, sehingga guru yang di depan kelas itu dicuekin gitu ya. Kadang-kadang
agak-agak apa namanya emosi juga gitu, tapi memang karena kita sudah belajar pembelajaran KSE, kita mengontrol emosi, yaitu kita kita aplikasikan di kelas gitu Pak. Ya harapannya bisa bisa menyimak pembelajaran saya Pak gitu. Berharap iya, oke. Berarti ya tadi itu ya, karena tadi memberikan ini ya, karena fokusnya si anak itu terganggu sama sama teman yang lain. Terus dari metodenya yang kurang ini mungkin ya harus menggunakan ini. Nah, supaya anak-anak, nah kan pasti punya ini ya. Kira-kira yang idealnya supaya anak ini bisa fokus kembali ke pembelajaran Bapak itu yang seperti apa itu? Iya, Pengennya. kalau menurut saya Pak, mungkin saya ke depan ini akan coba merubah cara mengajar saya agar lebih terlihat menarik Pak. Jadi yang pertama tentu merubah cara mengajar biar terlihat menarik di depan anak-anak, sehingga mungkin dengan begitu anak-anak tidak lagi Iya. fokus ke yang lain gitu Pak, selain pembelajaran saya itu. Kemudian yang kedua, saya coba menghadirkan anak-anak dalam kondisi penuh Pak. Jadi kita hadirkan anak-anak dalam kondisi kelas yang memang dia siap untuk belajar, atau dengan kata lain kita mindfulness Pak gitu. Oh gitu ya, pakai mindfulness ya Pak. Ya, kemudian yang ketiga mungkin bisa saya terapkan ice breaking Pak. Jadi ini untuk bisa kita masuk ke dunia mereka, kita sentuh dulu gitu. Jadi kita jangan tiba-tiba apa namanya memberikan materi tanpa masuk dulu ke dunia mereka. Nah, kita cara masuk ke dunia merekanya dengan cara ice breaking Pak. Jadi 3 hal itu Pak mungkin saya akan ke depan akan saya lakukan, dari mulai merubah cara mengajar, mindfulness, dan juga adanya ice breaking Pak. Oh ya, berarti Bapak akan memberikan ini ya, memberikan tadi itu mengubah cara mengajarnya dengan menggunakan tadi Bapak sudah memberikan ini apa mindfulness nanti, terus ice breaking juga, terus metodenya juga supaya anak-anak bisa kayaknya kalau misalkan ada seperti mindfulness itu supaya anak-anak bisa lebih fokus lagi seperti itu ya Pak. Betul. Atau sama yang tadi itu diberikan ice breaking supaya anak-anak bisa segar kembali seperti itu ya Pak ya. Betul. Iya. Iya itu supaya anak-anak bisa konsentrasi dalam belajar lagi seperti itu Pak ya. Harapannya begitu Pak, harapannya seperti itu. Kira-kira untuk bisa kira-kira supaya kita bisa menggunakan metode atau bisa menggunakan ini perlu seperti apa itu Pak ininya, dukungan yang harus kita dapatkan dari siapa saja pihaknya supaya bisa kita fokus juga dalam belajarnya, supaya kita bisa menggunakan metode dengan baik. Itu kira-kira perlu dukungan sama siapa itu Pak? Ya, dalam mengimplementasikan apa yang sudah saya rencanakan tadi, sepertinya saya butuh dukungan Pak dari pimpinan di sekolah, yaitu kepala sekolah, kemudian juga dukungan dari rekan sejawat, dan juga tentu dari murid-murid saya pribadi Pak. Jadi itu kita akan kolaborasikan di kelas sesuai dengan harapan kita yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, berarti tadi perlu dukungan yang ini juga ya sama Bapak Kepala Sekolah. Tentunya kalau ada dukungan supaya kita semangat dalam belajar ya Pak ya. Betul Pak, betul Pak. Iya, sama dukungan siswa juga gitu ya Pak ya. Betul. Ya, oke. Bagus. Gini Pak, kan pasti ada rencana nih Bapak punya ini kan tadi. Kira-kira untuk kita ini mau dilaksanakan kapan nih Pak ininya, apa dalam waktu ini atau bagaimana? Ya, rencana karena ini di kelas 11 ya Pak ya, karena kelas 12-nya juga sudah melaksanakan UKOM, jadi tidak ada pembelajaran lagi. Saya akan coba dilaksanakan di kelas 11 Pak. Jadi kelas 11 ini 1 minggu ketemu dengan saya 2 kali Pak, hari Selasa dan Kamis. Saya coba nanti di hari Selasa ya Pak ya, sebelum libur awal pertama puasa, saya akan coba terapkan. Nanti kita coba coaching kembali minggu depan Pak. Evaluasinya seperti apa? Karena kadang-kadang dalam implementasi ada saja hal-hal yang kurang gitu kan. Nanti kita evaluasi lagi tuh. Iya. Berarti dalam waktu dekat ini ya Pak ya. Nanti kita ketemu lagi dan kira-kira yang Bapak dapatkan dari
pembicaraan kita ini seperti apa itu Pak? Ya, alhamdulillah setelah kita ngobrol-ngobrol, diskusi pada sore hari ini, saya menjadi punya gambaran Pak tentang apa yang akan saya terapkan di kelas saya, di mana ada satu anak yang tidak fokus, tidak memperhatikan pembelajaran saya. Setelah ngobrol-ngobrol ini saya dapat solusi Pak, yaitu yang pertama saya merubah cara mengajar saya menjadi lebih menarik, kemudian dengan mindfulness menghadirkan siswa dalam kondisi pembelajaran yang sebenarnya. Dan yang ketiga dengan diberikan ice breaking Pak, gitu Pak. Insyaallah akan saya terapkan Pak. Aduh Pak Lana, waktunya sudah terbatas nih Pak. Kita sudah banyak ngobrol nih tentang ini dan nanti kita ketemu lagi dan semoga kita akan ceritanya, saya pengen ketemu sama Bapak dengan cerita-cerita yang baik yang sudah pernah Bapak lakukan. Ini nanti akan ada cerita yang baru nih kayaknya setelah kita ngobrol seperti ini ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya ya Pak ya. Siap atas waktunya semuanya semoga lancar dan sehat terus kembali ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah penampilan dari kami dalam praktik coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.